kita membahas tentang seorang yang katanya dia dulu aktivis gereja Katolik dan dia dulu katanya orang muda Katolik. Di dalam beberapa videonya di channel Donditan dan juga di beberapa channel yang lain, ada sebuah pernyataan yang saya kira perlu kita tanggapi, yaitu mengenai ucapannya yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab Yesus bersahadat. Nah, nanti kita lihat dari sisi logis, dari sisi historis, dan juga dari sisi isi dari perkataan yang diklaim itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa melihat nanti bahwa ternyata ada juga orang-orang Katolik, ya saya kurang tahu dia benar Katolik atau bukan. Ada juga pemuda-pemuda Katolik yang tidak memakai nalar dengan benar. Tidak bisa membedakan mana syahadat dan mana ucapan yang disampaikan kepada para murid. Mana doa. Tidak bisa bedakan. Nah, sehingga itu sebabnya mungkin dia pindah iman. Saya justru bersyukur kalau orang-orang semacam itu pindah. Karena apa? Daripada dia mempengaruhi orang lain dalam kesesatan pola pikirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat cuplikan videonya kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 menit. Nah, inilah yang saya tanggapi meskipun video ini panjang, ya. Dan semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita sebagai orang Katolik, ya, mempelajari iman kita. Tidak mudah terbawa oleh isu-isu, terbawa oleh konspirasi, oleh hoaks, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat videonya. Saya berharap orang yang bergabung nanti juga melihat video ini supaya eh, tidak menyampaikan yang sama sekali berbeda, ya. Karena kita ini supaya kita membahas sesuai dengan topik-topik yang kita bahas hari ini. Nah, eh anak muda satu ini, ya, ini sudah sering berbicara, ya, di channel Donditan, menyampaikan informasi-informasi yang keliru, ya, tentang gereja Katolik, ya, di channel Donditan. Ya, mungkin ini pertama kali saya tanggapi yang video pertama ini. Karena apa? Supaya dia tahu apa itu syahadat, ya. Dan benarkah orang yang diikuti justru bersahadat tentang dirinya? Nah, ini akan aneh. Atau malah dia bersahadat tentang syahadat agama lain. Apalagi mereka mengklaim Yesus itu beragama lain katanya. Ini kan orang-orang tidak punya kerjaan, ya. Atau orang-orang yang mencari pengakuan saja sebenarnya.
Ya, halo Bapak Ibu. Ya, kita lanjut karena tadi ada mati lampu sedikit di sini. Lalu saya masuk ke bagian paket ya. Mohon diberitahukan Kak Flora, apakah suara saya sudah terdengar? Tadi sempat mati lampu, sekarang sudah bisa karena saya pakai data. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat salah satu video yang kita bahas hari ini, yaitu video berikut ini. Mari kita saksikan videonya, berkata atau menyampaikan apa. Di Markus 12 ayat 29 itu tertulis jawab Yesus. Di sini Yesus yang ngomong sendiri. Yesus ngomong sendiri ya. Mungkinkah Yesus bohong? Enggak. Saya nggak percaya Yesus bohong. Ya, Yesus pasti jujur dan omongannya, setiap lisannya itu pasti disupervisi oleh Tuhan, pasti diawasi oleh Tuhan, dan karena pesan itu sendiri datang dari Tuhan gitu. Itu yang saya pahami dulu. Jawab Yesus, dia bilang hukum yang terutama ialah, terutama nggak ada yang mendahului, berarti itu paling atas, itu paling tinggi, itu dulu. Kalau mau hidup itu dulu. Hukum yang terutama ialah, ya, Yesus bilang hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari dua ayat itulah, dari Markus 12:29 dan Yohanes 17 ayat 3, itulah yang membuat saya jadi titik balik ya. Jadi turning point gitu loh. Ternyata ini jawabannya gitu loh. Dan sebenarnya pun dari redaksi Yohanes 17 ayat 3 saya juga kayak familiar ya. Agak familiar. Kok seperti itu ya? Kita lihat tadi ya di Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Ini syahadatnya Islam. Ini yang saya sering nonton di TV. Kalau lagi maghrib saya nonton di TV. Jadi dulu pernah ya, dulu saya agak nonton TV setiap maghrib, bacanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Bagi saya, ya emang kenapa, Pak? Kayak saya dulu waktu masih Katolik, ya emang apa yang spesialnya kalian? Sama aja kita juga gitu loh. Sama aja kita juga, tiada Tuhan selain Allah, ya kita juga. Dan Muhammad utusannya ya itu untuk kamu gitu loh. Dan untuk kita ya ini gitu loh. Sama aja, jadi jangan sok-sok merasa benar gitu loh. Jadi kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh, sok paling bener, ya memaksakan kehendak, nggak usah sok-sok superior lah gitu loh, umpamanya gitu bagi kita ya. Ya udah, nggak usah terlalu digembar-gemborkan, kami juga sama kayak kalian, jadi jangan merasa benar seperti itu. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya. Bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Ya. Bayangkan di kitab suci saya ada syahadat yang saya baca tadi, Yohanes 17 ayat 3 itu. Oke, Bapak Ibu, ya bisa Anda perhatikan ya apa yang disampaikan tadi. Saya hanya geleng-geleng kepala aja. Tadi dia mengatakan, oh ini syahadatnya yang ada di agama lain, ini syahadat yang ada di dalam kekristenan. Itu celakanya Bapak Ibu, celakanya orang yang menafsirkan kitab suci, itu hanya mencomot ayat. Itu celakanya, itu akibatnya, ya. Tanpa tuntunan dari pengajaran resmi gereja. Sehingga dia menyimpulkan sendiri.
Dan ingat, dia tadi mengaku Katolik. Saya kurang tahu, dari pemahaman dia bukan Katolik Bapak Ibu. Kok aneh ya, dia mengatakan itu syahadat. Tapi dia tidak baca perikop itu berbicara apa, ini berbicara apa gitu. Aneh ya. Tapi Bapak Ibu, untuk menanggapi itu nanti kita coba kupas mengenai Yohanes 17 itu. Apa sih isinya gitu ya? Apa isinya gitu. Tapi sebelum kita dengarkan itu, kalau dia seorang Katolik, dia pasti tahu syahadat yang kita punya itu pastinya begini ya Bapak Ibu ya, aneh jika Yesus itu mengucapkan dalam contohnya dia bersyahadat ya. Yesus bersyahadat menggunakan syahadatnya agama lain. Sementara ketika Yesus hidup di dunia ini belum ada agama lain itu. Kan agama lain itu baru ada abad ke-6. Yesus ada abad pertama. Bagaimana dia menyebut nama orang yang belum lahir? Agama itu juga belum ada gitu. Secara historis belum ada. Bahkan orang yang membawanya belum lahir gitu. Bagaimana dia mengucapkan syahadat itu?